silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jamaah sholat Jumat tidak sampai 1 orang, apakah kita mencari masjid yang memenuhi syarat tersebut atau kita ditambah dengan sholat begitu? Ya, jadi kalau seumpama kita mau melaksanakan sholat Jumat ya, sholat Jumat itu ada syaratnya. Di antara syaratnya, sholat Jumat itu harus dilaksanakan oleh 40 orang yang memenuhi syarat. 40 orang yang memenuhi syarat itu adalah dia laki-laki, dia warga setempat ya, bukan pendatang ya. Kemudian dia seorang yang merdeka, bukan budak, seorang yang sehat dan sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian di situ tidak ada ta'addudul Jum'ah dan sebagainya. Itu syarat-syaratnya di antaranya. Nah, sementara kalau sholat tidak terpenuhi syaratnya, apakah harus kemudian sholat Jumat itu kemudian gugur dan tidak terlaksana dan dilaksanakan? Nah, kayaknya terlalu naif kalau kita punya pikiran seperti itu ya. Misalnya apa? Tempat kita berada itu jauh daripada masjid-masjid. Nah, tapi yang ada di situ cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, bolehlah kita ikut pada gaul, karena gaul terkait dengan berapa jumlah orang yang boleh melaksanakan atau harus melaksanakan sholat Jumat itu sampai 17 gaul. Ada yang mengatakan 2 sama 1 imam cukup. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan 40. Kenapa? Karena mengambil hadis tidak berkumpul 40 orang kecuali situ ada seorang wali Allah gitu. Nah, tapi banyak yang mengatakan lebih kurang dari itu gitu. Ada 17 gaul. Nah, oleh karena itu ya mungkin bisa ya dengan mengikuti sebagian ulama yang berpendapat seperti itu daripada tidak ada sama sekali. Masalahnya yang terpenting dari yang penting di dalam sholat Jumat itu adalah mauidahnya. Kita akan bicara masalah bagaimana caranya supaya sumber ilmu yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW itu benar-benar mencapai kepada sasaran. Siapa sasaran? Kita kaum muslimin semuanya harus punya ilmunya Nabi Muhammad, harus. Untuk apa? Untuk membina keimanan dan ketakwaannya. Ya, mohon maaf, kalau kita ingin negara kita ini berubah, nggak perlu kita rubah partainya, nggak perlu kita rubah politisinya, ya, nggak perlu kita rubah presidennya, nggak perlu. Tapi yang perlu rubah adalah masyarakatnya dan kita semuanya. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala sudah memberikan jalan dan solusinya. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihi barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seumpama sekiranya masyarakat atau penduduk suatu negeri, penduduk suatu kota, penduduk suatu desa, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan bukakan keberkahan langit dan keberkahan bumi, sehingga mereka itu hidup dalam keadaan sejahtera, aman, sentosa. Nah, itu yang terjadi. Kita yang berubah. Bagaimana cara? Nggak mungkin ada orang beriman tanpa menjalani bagaimana cara menjadi orang beriman. Gak mungkin orang bertakwa tanpa menjalani bagaimana cara menjadi orang bertakwa. Sebagaimana pertanyaannya, gak mungkin ada orang jadi orang kaya tanpa dia itu berdagang, tanpa dia itu berusaha, tanpa dia itu berupaya, tanpa dia mendapatkan warisan. Gak mungkin. Dari mana kekayaannya? Nah, jadi jangan cuma kita gunakan logika dalam dunia, tapi urusan akhirat juga pakai gitu. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam sebuah kesalahan dan keterpurukan. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, jadi di situ Jumat itu yang penting itu ada mauidahnya. Mauidahnya itu penting sekali. Nah, kalau semua kita mau lebih berhati-hati setelah kita sholat Jumat yang tidak memenuhi syarat secara fikih, ya. Nah, setelah itu kita sholat lagi, sholat duhur. Nah, itu lebih baik lagi gitu ya. Nah, tapi kalau seorang tidak mau melaksanakan pun, asalkan sesuai dengan salah satu mazhab atau salah satu pendapat para ulama, itu sudah dianggap sah.